Halo anak-anak, jumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini bersama Syarswan, kita akan mempelajari mengenai aplikasi turunan. Sebelumnya, kalian pasti sudah mempelajari mengenai konsep dari turunan tersebut. Kemudian, kalian juga pasti sudah mempelajari mengenai cara menghitung turunan dan aturan-aturannya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi turunan. Untuk pertama, konsep kemonotonan fungsi. Kemonotonan adalah sifat fungsi yang naik atau turun dalam suatu interval. Nah, kaitannya dengan turunan, jika f aksen x bisa dari 0 untuk setiap x dalam interval y, maka fungsinya naik. Sedangkan jika f aksen x lebih kecil dari 0, maka fungsinya turun. Fungsi turun. Nah, langkah menentukan kemonotonan, yang pertama itu tentukan turunan pertama. Lalu yang kedua, cari titik stasioner. Lalu yang ketiga, buat garis bilangan dan uji tanda f aksen x di setiap interval. Lalu yang keempat, tentukan sifat kemonotonan pada masing-masing interval. Nah, mari kita pelajari bagaimana menentukan sifat naik dan turun suatu fungsi menggunakan turunan pertama. Nah, di sini misalnya diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x. Tentukan interval naik dan turun. Nah, langkah pertama tadi kita mencari turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Kemudian kita faktorkan turunannya sehingga kita dapatkan bahwa f aksen x sama dengan 3 dikali x kuadrat ditambah dikurangi 4x tambah 3 sama dengan 3 dikali x min 1 x min 3. Sehingga dari sini kita peroleh titik kritisnya x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Selanjutnya, uji tanda turunan di tiap interval. Hasilnya, fungsi ini naik pada interval, yaitu min tak hingga, 1, atau 3, tak hingga. Serta turunnya itu pada 1,3. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fungsi ini naik, turun, naik, mengikuti perubahan tanda pada turunan pertamanya. Bisa kita lihat pada gambar di sampingnya. Nah, lalu kita masuk ke nilai maksimum dan minimum fungsi. Nah, ekstrim lokal ini titik-titik di mana fungsi mencapai nilai tertinggi, yaitu maksimum, atau terendah, itu minimum dalam lingkungan kecil. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu lokal, kita gunakan turunan pertama. Di sini, untuk turunan pertamanya, f aksen x berubah dari positif ke negatif, itu maksimum lokal. Sedangkan kalau dia dari negatif ke positif, itu minimum lokal. Atau turunan kedua, jika f double aksen x lebih besar dari 0, maka minimum lokal. Maka dia minimum lokal. Sedangkan jika f aksen x lebih kecil dari 0, maka dia maksimum lokal. Nah, di sini kita punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 2. Nah, turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 3x dikali x min 2. Yang dimana yang 0
yang X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 untuk titik stasionernya. Lalu kita analisis perubahan tanda turunan untuk mengetahui sifat titik-titik ini, di mana untuk hasilnya X sama dengan 0 adalah titik maksimum lokal dan X sama dengan 2 adalah titik minimum lokal dengan menghitung nilai fungsi di titik tersebut. Kita peroleh maksimum lokal 0,2 dan minimum lokal 2,02. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini disebut maksimum dan ini minimum. Lalu untuk yang ketiga, kita masuk pada nilai maksimum dan minimum fungsi pada satu interval. Diberi fungsi fx dan interval tertutup a, b, nilai maksimum dan minimum dapat terjadi di titik stasioner dalam interval, ujung interval x sama dengan 2 dan x sama dengan b. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama, hitung fx-nya atau turunannya. Kemudian, cari titik stasioner dalam a, b. Kemudian, hitung f di titik tersebut dan di a, b. Lalu bandingkan semua nilai. Ambil yang mana maksimum dan minimum. Jika kita ingin menentukan nilai maksimum dan minimum dalam fungsi interval tertentu, kita evaluasi titik stasioner dan juga nilai fungsi di batas interval. Misalnya, X pangkat 3, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 1 pada interval 0,3. Nah, 0,3, 0, di mana A-nya sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan 3. Lalu kita mencari turunan pertamanya fx. F aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 3x dikali x min 2. Lalu titik stasionernya yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, kita temukan bahwa titik stasionernya tadi x sama dengan 0 dan x sama dengan 3, hasilnya nilai maksimum terjadi di x sama dengan 0 dan x sama dengan 3 dengan nilainya 1. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini untuk nilai maksimumnya x sama dengan 1, kemudian minimumnya x sama dengan min 3 pada x sama dengan 2. Nah, lalu selanjutnya itu konsep turunan dalam permasalahan kecepatan dan percepatan. Nah, jika panjang lintasan yang ditempuh setelah waktu t detik dinyatakan dengan s sama dengan ft, maka kecepatan pada saat t ditentukan oleh v sama dengan ds per dt sama dengan f aksen t atau turunan pertamanya. Sedangkan percepatan pada saat t ditentukan oleh a sama dengan df per dt sama dengan v aksen t. Nah, contohnya, nah di sini juga dan benda nyata turunan digunakan untuk menghitung kecepatan dan percepatan benda. Di sini contohnya itu mengenai sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus panjang lintasan S meter pada titik T detik ditentukan oleh formula Ft sama dengan T pangkat 3 dikurangi T kuadrat dikurangi T. Tentukan yang pertama A panjang lintasan pada saat T sama dengan 3, formula untuk percepatan benda saat T detik, kemudian yang C nilai T agar kecepatannya 0, yang B kecepatan pada saat percepatan sama dengan 0.
Nah, di sini yang pertama untuk T sama dengan 3 bisa kita substitusikan langsung, bisa kita peroleh T pangkat 3 dikurangi T kuadrat dikurangi 3 yaitu menjadi hasilnya sama dengan 15. Lalu yang kedua, kita mencari mengenai formula untuk percepatan benda saat T detik. Nah, dari V sama dengan turunan T, maka sama dengan 3T kuadrat dikurangi 2T dikurangi 1. Sedangkan untuk percepatannya sama dengan turunan dari kecepatan turunan pertama dari kecepatan sama dengan 6T dikurangi 2. Lalu untuk yang C, kita mencari nilai T agar kecepatannya 0. Ketika V T sama dengan 0, maka bisa kita peroleh T sama dengan min 1 per 3 atau T sama dengan 1. Kemudian untuk yang D, kita kecepatan pada saat percepatan sama dengan 0. Nah, kita pertama mencari mengenai percepatan sama dengan 0. Percepatan sama dengan 0, maka T-nya itu 1 per 3. Lalu kita mencari kecepatannya, pada saat percepatannya sama dengan 0. Lalu kita memperoleh ketika kecepatan sama dengan percepatannya 0, kita bisa memperoleh min 4 per 3. Nah, oke. Sekian dulu pembelajaran mengenai aplikasi turunan. Selanjutnya, anak-anak akan mempelajari mengenai menggambar grafik yang akan disampaikan oleh Miss Paulina pada video berikutnya. Jangan lupa ditonton untuk video selanjutnya dan sampai jumpa pada pertemuan di kelas. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan pada saat pertemuan di kelas. Terima kasih.